Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hotmauli Parmusi, Prodi D3 Perpustakaan di Universitas Tanjung Pura. Saya akan membacakan legenda yang berjudul Legenda Kapal Indrapulara. Konon, menurut cerita legenda di pedalaman Sungai Elahulu dalam daerah Kabupaten Melawi, sekarang di wilayah Desa Naga Siyai, berdirilah sungai kerajaan yang bernama Kerajaan Kencana. Pada saat itu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas masih berupa laut, sementara Kerajaan Kencana berada di pesisir laut dengan latar belakang hutan lebat yang menghijau sekarang, sehingga setiap pagi terdengar suara bermacam-macam satwa berdendang dengan riang gembira menyongsong terbitnya matahari. Kerajaan Kencana diperintah oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana. Singanata, demikian namanya. Segala sesuatu selalu saja diselesaikan dengan penuh musyawarah, dengan terlebih dahulu memohon pertimbangan dan saran dari para penasehat, panglima dan tertua di kerajaannya. Ia tidak pernah menunjukkan sikap darah mudanya dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam kerajaannya, meskipun ia menduduki tahta kerajaan dalam usia relatif muda. Hasil hutan Kerajaan Kencana melimpah ruah. Rakyat hidup dalam kemakmuran. Namun, ternyata hal ini menimbulkan kebencian dan kecemburuan kerajaan tetangga, yaitu Kerajaan Bala Biajuk. Kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan rakyat Kerajaan Kencana sering terusik oleh ulah Kerajaan Bala Biajuk. Mereka sering mengayau atau menyamun para pemetik engkawang, penarik rotan, penyadap damar, dan penyadap karet. Hal ini sering mengganggu pikiran Singanata. Namun, demikian Singanata tidak pernah berpikir untuk membalas sikap rakyat Kerajaan Bala Biajuk dengan kekerasan. Ia hanya berpikir bagaimana caranya agar rakyat Kerajaan Bala Biajuk tidak lagi tumbuh niatnya untuk mengganggu kerajaannya, sehingga rakyatnya biasa ke ladang, memetik engkawang, menyadap damar, menarik rotan, dan menyadap karet dengan tenang. Menghadapi kenyataan demikian, Singanata lalu mengumpulkan para penasehat, para panglima, dan para tertua Kerajaan Kencana. Pada saat itu disampaikanlah niatnya untuk pergi bertapa atau bersemedi untuk menambah segala kesaktian dan kewibawaannya. Para penasehat, panglima, dan tertua Kerajaan Kencana mensetujui niat baik raja mereka, karena Kerajaan Kencana punya satu semboyan, hutang darah tak perlu dibayar dengan darah. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah semakin membangkit rasa benci dan dendam yang tidak berkesudahan. Setelah dihitung dan ditentukan oleh para penasehat, panglima, dan tetua tentang hari yang paling baik untuk melaksanakan pertapaannya, maka berangkatlah Singanata menuju sebuah bukit yang jauh dari kerajaannya. Singanata berangkat seorang diri tanpa pengawal ataupun pengikut, dengan berbekal 7 ruas bambu muda bekat yang diikat yang telah diisi dengan pulut hitam yang telah dipinggang. Maka berangkatlah Singanata seorang diri ke tempat yang telah ditentukan. Setelah 3 hari 3 malam berjalan sampailah Singanata di tempat tujuan. Dicarinya tempat yang cocok untuk duduk bertapa atau semedi, memusatkan segenap hati dan pikirannya pada Dewata untuk mendapatkan suatu petunjuk atau kesaktian. Maka duduklah Singanata di atas sebuah batu besar di lereng bukit sambil berdoa kepada Dewata agar berkenan melunakkan hati para rakyat Bala Biajuk dari keserakahannya. Hari demi hari Singanata memusatkan hati dan pikirannya pada pertapaannya. Maka ketika memasuki malam minggu,
Ketiga, muncullah cobaan bagi dirinya. Tiba-tiba dari arah puncak meluncur seekor ular yang sangat besar. Seakan-akan siap melilit dan menelannya. Ular itu menyulurkan lidahnya yang panjang sambil menyemburkan air dari mulutnya, serta mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Dengan segenap keyakinan dan ketabahan, Singhanatha membalas tatapan mata ular yang garang itu. Tiba-tiba ular itu menghadap ke lain dan berlalu begitu saja. Minggu kelima pertapaan Singhanatha kembali datang hujan. Tiba-tiba di puncak bukit terdengar gemuruh air yang sangat dahsyat. Ombak bergulung seakan-akan siap menggulung Singhanatha. Padahal hujan tiada turun. Hati Singhanatha sedikit tergoncang menghadapi hujan ini. Ketika gulungan ombak yang besar hampir menyentuh tubuhnya, Singhanatha memejamkan matanya sungguh aneh, dan tiba-tiba ombak besar tadi menghilang. Bahkan tiada meninggalkan bekas tetesan air sedikit pun. Minggu ketujuh, pertapaan Singhanatha pun tiba. Tanpa disadari, tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang tua. Badannya telah bungkuk, rambut, kumis, serta jenggotnya yang lebat telah memutih semuanya. Sementara tangan kanannya yang gemetaran bertopang pada sebatang tongkat marau seraya berkata, Hai Singhanatha, apa saja yang menjadi hajatmu akan terkabul. Hanya saja ada satu syarat yang harus engkau patuhi, yaitu apabila kelak istrimu melahirkan seorang anak, maka anak itu harus diserahkan kepada rakyat jelata untuk memelihara, kecuali bila ia telah bersuami, telah melahirkan anak pertama, barulah ia boleh berkumpul kembali bersama kalian di istana. Sekarang kembalilah kamu ke kerajaanmu. Istrimu dan rakyatmu telah menunggu kedatanganmu. Istrimu sebentar lagi akan melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Lanjut orang tua itu setelah berkata. Setelah berkata demikian, tiba-tiba orang tua tersebut menghilang begitu saja dari pandangan Singhanatha. Dengan hati yang bingung, kembalilah Singhanatha dari pertapannya. Bingung antara menerima hasil pertapaannya dengan menerima persyaratan yang harus dipenuhinya, yaitu harus berpisah dari anak buah hati tambatan jiwanya. Tapi demi rakyatnya, biarlah ia menerima persyaratan itu. Toh suatu saat nanti ia pasti dapat berkumpul kembali dengan anaknya. Dalam hatinya ia berdoa, mudah-mudahan kelak bila anakku sudah dewasa, ia segera mendapatkan jodoh, supaya aku cepat berkumpul dengan anak dan cucuku. Demikian hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tepat 9 bulan 10 hari, maka istri Singhanatha pun melahirkan sudah. Seperti apa yang oleh orang tua yang ditemukan Singhanatha ketika bertapa, ternyata benar bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang mungil dan cantik sekali. Tepat 3 hari setelah dilahirkan, Singhanatha lalu memberi nama untuk anaknya. Nama yang diberikan adalah Indrabuangan. Setelah diberi nama, berangkatlah keluarga kerajaan bersama para pengawal dan pengikutnya ke suatu tempat yang jauh, di mana di situ hanya hidup seorang nenek kebayan tuan yang hidup miskin dan melarat. Dengan uraian air mata, istri Natha menyerahkan bayinya ke tangan nenek kebaya dengan satu pesan, Nek, peliharalah bayiku ini dengan sebaik-baiknya, sambil mengekap bayi yang masih merah kulitnya. Itu nenek kebayan menganggukkan kepala, sebab ia sendiri tidak mampu memendung air matanya. Ia juga menangis sebab anak kecil itu harus kehilangan kasih sayang dari ibunya dan ayah yang masih sangat didambakan. Setelah menyerahkan segala keperluan hidup Indrabuangan kepada nenek kebayan, maka kembalilah rombongan itu ke kerajaan. Sepanjang jalan, tak satu pun di antara mereka yang mampu bercerita, apalagi untuk bercanda dan bersenanda gurau. Mereka terhanyut dengan kesedihan masing-masing.
Demikian hari demi hari. Bersama nenek Kebayan akhirnya Indra Buangan tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Hari-hari seenggannya selalu diisi dengan menjaga jemuran padi dan menumbuk bersama nenek Kebayan. Mendapat seorang adik, 3 tahun sudah tidak terasa. Peninggalan Indra Buangan kembali, istri Singanata melahirkan anak. Kali ini si istri Singanata melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana kakaknya Indra Buangan. Bayi ini pun lahir dengan selamat, parasnya lucu sekali. Namun demikian kelahiran bayi ini tidak dapat menghapus kerinduan Singanata dan istrinya pada Indra Buangan. Oleh karena itu, maka bayi laki-laki yang mungil ini diberi nama Indra Pulara. Nama Indra untuk mengingat bahwa bayi ini pernah memiliki seorang kakak bernama Indra Buangan. Sedangkan Pulara karena kelahirannya dapat mengobati kerinduan hati Singanata dan istrinya pada Indra Buangan. Sebagaimana layaknya kebanyakan anak, maka pada masa kanak-kanak Indra Pulara pun diliputi masa senang bermain. Permainan yang sangat disenangi oleh Indra Pulara yang bernama pangkak gasing. Apalagi menjelang padi mengurai, pihak kerajaan pun sering mengadakan pesta yang diisi dengan acara pertandingan pangkak gasing. Sebab menurut kepercayaan masyarakat, waktu itu acara pangkak gasing dapat membantu kepercayaan proses penguraian padi para petani. Tapi malang bagi Indra Buangan, Pulara kecil setiap main gasingnya selalu kalah. Ia sering kali pulang sambil menangis karena gasingnya pecah. Namun sebagai seorang raja yang bijaksana, Singanata tidak pernah marah menerima pengaduan anaknya. Bahkan ia lalu menghibur Indra Pulara bahwa nanti Indra Pulara akan dibuatkan gasing yang lebih baik dan lebih kuat. Pada suatu malam, istri Singanata berkata pada suaminya, "Wahai Paduka, tidakkah Paduka malu seorang raja yang sakti selalu kalah dalam bergasing, selalu menangis pulang bermain?" Sambil tersenyum, Singanata menjawab, "Baiklah, akan kubuat sendiri gasing yang sakti untuk Indra Pulara besok pagi." Mendengar jawaban suaminya, alangkah senangnya hati istri Singanata, demikian pula Indra Pulara. Maka keesokan hari Singanata memerintah para penyuruhnya untuk mencari pohon tampang yang tumbuh di tepi sungai. Dengan akarnya yang besar melintasi sungai. Setelah semua yang didapati, segeralah Singanata membuat gasing untuk Indra Pulara. Setelah selesai dibuat penggasing itu, diasapi dengan berbagai ramuan seperti gaharu, kemenyan, sapuk urat, dan lain sebagainya. Setelah 7 hari barulah gasing itu boleh dicoba oleh Indra Pulara. Alangkah terkejutnya Indra Pulara ketika mencoba gasing yang dibuat oleh orang tuanya sendiri, sebab gasing itu berbeda sekali dengan gasing yang pernah dia miliki. Pusaran gasing itu menimbulkan bunyi yang berirama ngaung 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 ngaung. Tampak kumpai berakar 3, melangkah sungai muara 2. Bukan mendung di kumbang lata, dengung gasing Indra Pulara. Ngaung 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 ngaung. Kenya lau patah diinjak sapi, akar tumbah diinjak rusa. Kalau kalah gasingku ini, biar kencana menjadi rimba. Demikian setelah menggunakan gasing buatan Singanata, Indra Pulara tidak pernah lagi pulang menangis. Sebab tak ada lagi gasing yang mampu menandingi gasing Indra Pulara. Pergi berburu menyumpit. Menginjak usia remaja, Indra Pulara meninggalkan kebiasaannya bermain pangkak gasing. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, gesit, dan lincah. Hari-hari senggannya selalu dipergunakan untuk pergi berburu.
menyempit bersama kerabat kerajaan. Setiap hari ia keluar masuk hutan. Bila hari menjelang senja, barulah ia kembali ke istana sambil memperlihatkan hasil sumpitannya. Pada suatu hari ketika Indrapulara pergi berburu seorang diri, ia tersesat ke sebuah dusun kecil dari dalam semak. Sempat dia berdiri, dilihatnya seorang gadis yang teramat cantik. Gadis itu duduk seorang diri, berteduh di bawah sebatang pohon asam kadis yang rindang. Tangannya sekali-kali mengangkat sebatang bambu kecil yang digunakan sebagai alat pengusir ayam yang sering mencuri jemuran padi. Tidak terasa Indrapulara bergumam sendiri, tak kusangka di dusun sesepi ini tersimpan seorang gadis yang cantik di luar biasa. Siapakah gerangan gadis itu? Manusia biasakah atau jelmaan dari bidadari? Lama Indrapulara tertegun seorang diri, sementara si gadis tidak menyadari bila dirinya menjadi pusat perhatian seorang pemuda tampan yang mengintip dari semak belukar. Tidak tahan memandang kecantikan gadis itu, maka dengan memberanikan diri Indrapulara keluar dari dalam semak. Ia berjalan menuju ke tempat si gadis itu berteduh. Demi melihat seorang gadis, ia tergopoh-gopoh berlari menuju sebuah gubuk yang tidak jauh dari tempat ia berteduh. Melihat si gadis kelihatan takut, Indrapulara tidak meneruskan langkahnya. Ia berdiri mematung, mengagumi kecantikan gadis itu. Belum pernah ia melihat gadis secantik itu. Tidak berapa lama keluarlah seorang nenek tua dari dalam gubuk itu. Matanya menatap tajam ke arah Indrapulara, seakan-akan mencari sesuatu kepastian apakah pemuda ini bermaksud baik atau bermaksud jahat. Setelah yakin pemuda itu seorang pemuda yang baik, nenek tua itu lalu menyapa ramah, anak muda ini siapa dan kemana gerangan akan dituju? Ditanya demikian, Indrapulara dengan sopan menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pemburu yang tersesat. Nenek menawarkan sang pemuda istirahat sejenak di gubuknya. Akan tetapi dengan halus Indrapulara menjawab bahwa dirinya masih ingin meneruskan pemburuannya. Sambil berjalan, Indrapulara tidak lagi berpusat pada binatang buruannya, tetapi justru ia lebih banyak memikirkan gadis yang ditemuinya. Ia membayangkan betapa bahagia dan bangganya ia bila dapat menyunting gadis itu menjadi istrinya. Burung-burung yang bertengger di atas pohon di atas kepalanya tidak lagi menarik baginya. Demikian pula hewan-hewan lain yang melintas di depannya. Menjelang sore barulah Indrapulara tiba di istana. Tetapi hari ini tidak seperti hari kemarin. Indrapulara tanpa membawa hasil buruannya. Malah wajahnya sedikit kelihatan resah. Ibunya segera menanyakan apa gerangan yang terjadi. Dijawab oleh Indrapulara bahwa dalam perburuannya ia bertemu seorang gadis yang sangat cantik, hidup bersama seorang nenek pada suatu dusun yang sepi. Hatinya terlanjur terpikir dengan gadis itu. Mendengar penjelasan Indrapulara, ibunya segera menyampaikan hal itu kepada suaminya. Singanata memanggil Indrapulara lalu menjelaskan Indrapulara, kamu tidak boleh menyunting gadis dusun itu, sebab gadis itu adalah kakakmu sendiri. Indrapulara tidak percaya. Kalau gadis itu kakaknya sendiri, mengapa ia tidak hidup di istana? Mengapa ia harus hidup bersama seorang nenek tua yang miskin di gubuk di dusun yang sepi pula? Bagaimanapun juga Indrapulara memutuskan untuk tetap kawin dengan gadis itu. Singanata dan istrinya menasihati Indrapulara agar mencari gadis lain saja sebagai penggantinya. Baiklah ayah dan ibu, bila memang demikian, titah ayah dan ibu Indrapulara ingin mencari gadis secantik Kakanda Indrabuangan, dan Ananda bersumpah tidak akan kembali ke kerajaan Kencana. Tulang Ananda akan berlembur menjadi lumpur kapur.
tubuhnya menjelupang, akan hidup merayap tanah, ucap Indrapulara. Betapa terkejut Singanata dan istrinya mendengar jawaban Indrapulara. Tetapi apa hendak dikata keadaan memang sudah demikian. Singanata seakan-akan sedang menyuguhkan dengan buah malakama. Setelah segala keperluan Indrapulara siap, maka Indrapulara segera bersimpuh di pangkuan orang tuanya, memohon doa dan restu supaya ia dapat menemukan seorang gadis yang secantik kakaknya. Keesokan harinya, maka berangkatlah kapal Indrapulara meninggalkan negeri Kencana. Semua yang hadir dalam pelepasan itu tidak mampu memendung tangis. Lebih-lebih Singanata dan istrinya. Semakin hari negeri Kencana semakin jauh. Tetapi bayangan gadis cantik di dusun sepi itu tak pernah menghilang dari mata Indrapulara. Demikian pada suatu saat sampailah kapal Indrapulara pada suatu negeri. Di situ Indrapulara melamar seorang gadis puteri raja. Ia memang tidak secantik Indrabuana, tetapi bagi Indrapulara hal itu ia lakukan supaya ia dapat melupakan tempat kelahirannya, dapat melupakan segala luka yang dia derita. Pesta pernikahan dilaksanakan 7 hari 7 malam dengan berbagai macam hiburan meskipun tanpa dihadiri kedua orang tuanya. Indrapulara hidup rukun dan damai bersama istrinya. Mereka kelihatan bahagia sekali. Gelak, tawa, dan canda ria selalu menghiasi kehidupan mereka. Kemanapun Indrapulara pergi, selalu bersama dengan istrinya. Demikian pula mertuanya sangat menyayangi Indrapulara, sebab ia seorang menantu yang patuh, cerdas, sabar, dan bijaksana. Tak jarang mertuanya meminta pendapat kepada Indrapulara bila hendak memutuskan segala sesuatu. Lemburnya kapal Indrapulara. Demikianlah akhirnya istri Indrapulara pun mengandung. Hal ini semakin menambah kecintaan Indrapulara kepada istrinya. Sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah dan istrinya akan menjadi seorang ibu. Semoga saja istri dan anakku selamat, harap Indrapulara. Setiap hari Indrapulara selalu sibuk mencari segala sesuatu yang diinginkannya istrinya. Tepat 9 bulan 10 hari, maka istri Indrapulara melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi yang dilahirkan berparas menarik, sama halnya dengan Indrapulara. Dari hari ke hari, anak Indrapulara akhirnya tumbuh menjadi seorang anak yang lucu. Kehadiran anak ini betul-betul telah mampu membuat Indrapulara melupakan tempat kelahirannya, melupakan kedua orang tuanya, lebih-lebih lagi gadis cantik di dusun sepi itu. Namun ternyata Dewata menghendaki sejarah terulang kembali. Ternyata dalam perkembangan selanjutnya, anak Indrapulara memiliki kegemaran yang sama dengan orang tuanya dahulu, yaitu bermain pangkak gasing. Sebagaimana masa kecil Indrapulara dahulu, anak Indrapulara pun setiap kembali dari bermain pangkak gasing selalu menangis, sebab gasingnya selalu pecah. Suatu hari berceritalah Indrapulara pada istri dan anaknya bahwa ia memiliki gasing sakti buatan Ayanandanya sendiri. Gasing itu tidak pernah kalah, bahkan pusarannya mampu mengeluarkan bunyi yang berirama. Mendengar cerita ayahnya, anak Indrapulara menangis, meminta diambilkan gasing pusaka gasing yang sakti itu. Nah, ayah telah bersumpah bahwa ayah tidak boleh lagi menginjak kaki di negeri Kencana sampai kapanpun juga. Ayah tidak boleh lagi ke sana. Sejak saat itu, anak Indrapulara jatuh sakit. Ia tidak mau makan dan tidak mau minum. Dalam tidurnya selalu menyebut gasing sakti itu. Semakin hari badannya semakin kurus. Tidak tahan melihat penderitaan anaknya, maka suatu hari diputuskanlah niatnya untuk berlayar kembali ke negeri Kencana. Tidak menghiraukan sumpah dan janji yang pernah diucapkannya. Hari demi hari kapal berlayar dengan tenangnya. Angin tertiup perlahan, seakan-akan penuh bersahabat.
Tetapi ketika kapal mendekati batas wilayah kerajaan Kencana, angin yang tertiup perlahan tiba-tiba berubah menjadi angin topan yang kencang, seakan-akan siap menghempas kapal itu ke pantai atau ke karang. Kilat dan petir saling berlomba menerjang kapal. Langit yang terjang berubah menjadi pekat. Ketika kerajaan Kencana mulai terlihat, bila dalam cuaca biasa, tiba-tiba petir besar menggelegar. Bersama dengan itu, kapal Indra Pulara tenggelam. Ketika keesokan harinya mentari terbit seperti biasa, ternyata kapal Indra Pulara telah berubah wujud menjadi batu. Dayang Puteri. Ini cerita yang kedua. Malang, sungguh nasib Dayang Puteri ketika tangisnya terdengar memecah kesunyian malam pertanda ia memasuki alam baru, alam dunia baru lahir. Ia harus kehilangan kasih sayang dari seorang ibu yang belum sempat ia rasakan. Ibunya menghembuskan napas terakhir tak kala melahirkannya. Segenap kerabat istana berduka cita. Terlebih lagi Paduka Raja, ia tidak dapat membendung air mata dan isak tangisnya. Dosa apa gerangan yang aku lakukan sehingga harus menerima cobaan seberat ini, ratapannya. Beberapa tertua kerajaan menghibur dan menasihatinya. Sudahlah Paduka, mungkin ini semua cobaan dari Sang Dewata. Untuk Paduka, mudah-mudahan semua ini akan membawa hikmat bagi Paduka. Dengan uraian air mata sang raja mendekap sendiri. Putri yang baru lahir itu masuk ke dalam biliknya. Setelah dibersih dan dibalut kain oleh Mbak Bidan. Sementara kerabat kerajaan yang lain sibuk mengurus jenazah istrinya. Setelah meletakkan anaknya di pembaringan yang telah disediakan sebelumnya, sang raja segera bergabung dengan kerabat kerajaan dan para pelayat lain, duduk di ruangan tengah menunggu jenazah istrinya. Esok harinya dengan upacara adat kerajaan diadakanlah upacara pemakaman istrinya. Saudara-saudara sekalian, handai tolan dan sanak keluarga yang saya hormati, hari ini adalah merupakan hari duka cita yang teramat bagi saya, di mana pada malam tadi telah dipanggil kembali ke pangkuan Dewata istri saya tercinta dengan meninggalkan seorang anak perempuan yang baru saja dilahirkannya dan tidak sempat menikmati hangatnya belai kasih sayangnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh saudara-saudara, handai tolan dan segenap keluarga yang telah membantu saya sejak istri saya melahirkan hingga sampai pemakaman hari ini. Ungkap raja. Demikian pula semasa istri saya masih hiduplah bersama kita. Tentu terdapat harta benda milik saudara-saudara sekalian, handai tolak dan sanak keluarga yang terpakai oleh istri saya. Kiranya semua itu dapat saudara-saudara handai tolak dan sanak keluarga ikhlaskan, agar tidak menjadi penghambat dan penghalang bagi istri saya menghadap Sang Dewata. Lanjutnya, pada akhirnya saya menyadari tentunya terdapat kesalahan dan kehilapan yang dilakukan oleh istri saya semasa hidupnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya semua itu dapat diampuni dan dimaafkan oleh saudara-saudara handai tolan dan sanak keluarga semua. Demikian pula pada bila di masa hidup istri saya meninggal, hutang piutang pada saudara-saudara handai tolan dan sanak keluarga yang tidak saya ketahui kiranya dapat berhubungan dengan saya, keluarga yang ditinggalkan. Demikian kata-kata pelepasan yang mampu diucapkan oleh Baginda Raja dengan berbata-bata penuh keharuan dan derai air mata saat pemakaman istrinya. Semua pelayat hanyut dalam keharuan dan tidak sedikit
yang turut meneteskan air mata. Setahun sudah istri raja meninggal. Sanak keluarga dan kerabat kerajaan sangat kasihan melihat raja hidup seorang diri tanpa permaisuri. Sebagai pendamping atas saran sanak keluarga dan kerabat kerajaan, maka Paduka Raja kembali kawin lagi. Kali ini istrinya masih dari kerabat kerajaan sendiri. Acara pernikahan dilaksanakan secara sangat sederhana. Itu semua atas permintaan Paduka. Raja sendiri ia tidak mau berpesta pora dan beramai-ramai karena ia masih mengenang istri pertamanya dan juga kasihan melihat anaknya. Tetapi ternyata justru hal itu menjadi bibit awal ketidaksenangan istri mudanya pada anak tirinya. Pada saat Paduka Raja ada di istana, istrinya berpura-pura sayang kepada anak tirinya. Tetapi apabila Paduka Raja sedang berpergian, maka diperlakukanlah dengan kasar dan tanpa rasa kasih sayang sedikit pun. Mendapat hukuman. Hari itu genap sudah 10 tahun usia Dayang Putri. Seperti biasanya, sepeninggalan Paduka Raja berniaga, Dayang Putri diperlakukan dengan begis dan kasar. Waktu itu Dayang Putri baru saja keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba permaisuri menghadang dan menghardiknya sambil menjambak rambut di kepala Dayang Putri. "Anak Umang, anak sial, di mana kamu sembunyikan perhiasanku yang tertinggal di kamar mandi ini?" bentaknya. "Tidak tahu, aku tidak melihatnya, apalagi menyembunyikannya," Mak Biak jawab Dayang Putri. "Lagi pula ini kamar khusus Dayang Putri. Mana mungkin Mak Biak mandi di sini," lanjutnya. "Bohong kamu, sudah berani melawan dan membantah saya, ya?" Pekik permaisuri sambil menyeret Dayang Putri keluar sampai ke teras depan. Dengan suara yang lantang, permaisuri memberitahu seisi istana bahwa perhiasannya yang tertinggal di kamar mandi telah diambil dan disembunyikan oleh Dayang Putri. Sebagai ganjarannya, Dayang Putri akan dihukum sumpit. Segenap keluarga kerajaan tercengang atas keputusan permaisuri, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani melarang atau membantah. Demikian pula ketika permaisuri menyeret Dayang Putri ke tanah lapang di depan istana seperti orang yang kerasukan setan, permaisuri lalu mengikat Dayang Putri pada sebatang tiang belian, kemudian membidiknya dengan sebatang sumpit. Pertama-tama permaisuri menyumpit pergelangan tangan Dayang Putri karena dianggap tangan itulah yang digunakan untuk mengambil dan menyembunyikan perhiasannya. Maka mengucurlah darah segar dari pergelangan tangannya. Para Mak Nina hanya berani bertanya, "Apa merah di tanganmu, Dayang?" "Gelang emas peninggalan mamaku," jawab Dayang Putri. Kemudian permaisuri menyumpit pergelangan kaki Dayang Putri. Perlengan kaki Dayang Putri. Maka mengucur pula darah segar dari kedua pergelangan kakinya Kembali para Maina bertanya, "Apa merah di kakimu, Dayang?" "Gelang kaki peninggalan mamaku," jawab pula. Selanjutnya permaisuri menyupit kedua daun telinga Dayang Putri. Maka mengucur pula darah dari kedua daun telinganya. Para Maina bertanya lagi, "Apa merah di telingamu, Dayang?" "Anting emas peninggalan mamaku," jawab lagi. Terakhir permaisuri menyumpit dada Dayang Putri, maka mengucur lagi darah segar dari dadanya. Para Maina bertanya lagi, "Apa merah di dadamu, Dayang?" "Kalung emas peninggalan mamaku," jawabnya. Hampir tak kedengaran. Pada sumpitan terakhir ini Dayang Putri sudah tidak mampu lagi menahan sakit yang tiada terperi. Seluruh tubuhnya menggigil. Digigitnya bibirnya, sehingga karena menahan rasa sakit, air mata telah menyatu dengan darah yang telah membasahi segenap badannya. Akhirnya Dayang Putri pingsan, tidak sadarkan diri. Permaisuri lalu
para prajurit untuk membuka tali mengikat Dayang Putri. Dan selanjutnya membuangnya ke Gunung Jelupah dengan terlebih dahulu membelah dada dan mengambil hatinya sebagai bukti ia telah dibunuh. Sesampai di Gunung Jelupah, Dayang Putri terjaga dari pingsan. Ia merasa sangat haus sekali. Kedua prajurit yang mengantarnya segera mengambil air sungai untuk diberikan kepada Dayang Putri. Setelah puas dia minum, barulah Dayang Putri benar-benar sadar dari pingsannya. Di manakah kita sekarang? Mengapa kita berada di sini? Tanya Dayang Putri kepada prajurit yang mengantarnya. Kami dititah Permaisuri untuk membunuh Dayang Putri. Tapi semua itu tidak mungkin kami lakukan karena kami tahu Dayang Putri tidak bersalah, menjawab kedua prajurit itu serempak. Setelah itu salah seorang dari prajurit itu melihat seekor klasi sedang bergelantungan di dahan tengkawa. Prajurit itu segera mengambil sumpitnya dan membidik klasi tersebut serta merata kelas tersebut terjatuh ke tanah. Prajurit tadi segera mengambil bingkai klasi itu lalu membelah perutnya dan mengambil hatinya. Hati klasi tersebut lalu dibungkusnya dengan daun berkubung. Setelah itu kedua prajurit tadi lalu pulang meninggalkan Dayang Putri seorang diri di dalam hutan Gunung Jelupah. Sesampai di istana, bungkuslah daun berkubung segera dibuka dan diserahkan kepada Permaisuri. Permaisuri, titah Baginda telah kami laksanakan. Ini hati Dayang Putri yang telah kami bunuh, ucap kedua prajurit itu. Terima kasih. Kalian adalah prajurit yang patuh. Puji Permaisuri sebagai imbalannya. Terimalah ini hadiah buat kalian berdua, kata Permaisuri sambil memberikan beberapa uang logam kepada prajurit itu. Tapi ingat, kalian harus tetap menjaga rahasia ini. Bila kalian membongkarnya atau orang lain, maka hadiahnya adalah dampak ipuh yang akan aku sumpitkan kepada kalian. Sedangkan burung gagak Baginda, raja yang sering bongkar rahasia jahat kerabat kerajaan, biar aku tangani sendiri. Mereka tidak akan berceloteh bila selalu diberi makan yang kenyang, ucap Permaisuri. Selanjutnya, kuburan hati Dayang Putri ini samping kuburan mamanya, perintah Permaisuri. Betapa gembiranya hati Permaisuri setelah semua titahnya dikerjakan oleh kedua prajurit itu. Tidak ada lagi yang merebut kasih sayang Baginda Raja, pikir Permaisuri. Pasti kasih sayang Baginda Raja nantinya akan tercurah sepenuhnya kepada dirinya. Gagak buta yang setia. Setelah sekian lama pergi berniaga, akhirnya Baginda Raja tiba kembali di kerajaannya. Semua kerabat kerajaan handai tolan dan kenalan hadir menyambut kedatangan kecuali Dayang Putri dan Gagak butanya yang tidak kelihatan. Dayang Putri di mana? Dayang Putriku di mana? Mengapa ia tidak ikut menjemputku ke pelabuhan ini? Bertanya Baginda. Sepeninggalan Baginda, Dayang Putri jatuh sakit. Ia tidak tertolong dan meninggal. Mungkin ia terlalu mengendang Baginda dan ibunya, kata Permaisuri berbohong. Kalau ia telah mati, di mana kalian menguburkannya? Tanya Baginda dengan sedih. Yang dikubur di samping kuburan ibunya, kata Permaisuri lagi. Dengan diiringi kerabat kerajaan handai tolan dan kenalannya, Baginda Raja naik dari pelabuhan. Ia tidak naik ke istana, tetapi langsung menuju kuburan istri dan anaknya. Sesampai di kuburan, Baginda Raja menangis sejadi-jadinya di atas kuburan istri dan anaknya. Kalian pulang semua, tinggalkan aku sendiri di sini, pekik Baginda. Hidupku sekarang sudah tidak ada lagi artinya lagi. Istri dan anakku telah pergi meninggalkan aku semua, katanya dengan suara parau. Begitulah hari-hari selanjutnya. Baginda lebih banyak membuang waktu di kuburan istri dan anaknya daripada di istana. Badan Baginda semakin hari semakin kurus. Suatu hari Baginda sedang duduk termenung di antara kuburan istri dan anaknya. Tiba-tiba burung gagak buta
kesayangannya muncul di atasnya dan bertengger di dahan jengkol. Ekor dan kepalanya diangguk-anggukan seakan-akan mengatur sembah. Kemudian gagak itu berceloteh dengan manjanya. Gagak si gagak dewa, gagak banyak diberi makan, gagak buta dibiarkan, Dayang Putri di Gunung Jelupa. Betapa terkejutnya dan marahnya Baginda Raja setelah mendengar nyanyian gagak butanya. Maka keesokan harinya Baginda Raja memerintah seluruh kerabat kerajaan rakyat jelata untuk berkumpul di depan istana. Beliau menanyakan tentang hal sesungguhnya mengenai nasib anaknya, Dayang Putri. Kedua prajurit yang mendapat perintah untuk membunuh Dayang Putri segera mengatur sembah. Ampun Paduka, kami berdualah yang mendapat perintah dari Permaisuri untuk membunuh Dayang Putri karena dituduhnya mengambil dan menyembunyikan perhiasan beliau yang tertinggal di kamarnya. Tertinggal di kamar mandi Dayang Putri, tetapi kami tidak sanggup dan tidak tega melakukannya sebab kami tahu Dayang Putri tidak bersalah. Dayang Putri kami tinggalkan sendirian di Gunung Jelupa. Sesungguhnya yang kami kubur di samping kuburan ibunya adalah hati kera Kelasi yang sengaja kami sempit dan kami bunuh untuk diambil atau hatinya guna membohonginya. Permaisuri. Bedebah kamu Permaisuri, teriak Baginda. Begebah kamu Permaisuri, teriak Baginda. Sejak dahulu pun aku hanya terpaksa menerimamu. Aku hanya tidak ingin mengecewakan para tetua yang selalu menasihatiku. Lanjut Baginda, kalau begitu sekarang terimalah hukuman dariku, tambah Baginda Raja lalu berlari memasuki istana dan mengambil sumpit yang telah diberi Ibu. Sesampainya di depan istana, sumpitnya langsung diarahkan kepada istrinya. Hanya dengan satu kali sumpitan yang mengenai tengkuknya, Permaisuri tersungkur di depan. Setelah kejang beberapa saat, Permaisuri menghembuskan napasnya yang terakhir. Keesokan hari, seluruh kerabat kerajaan pergi ke Gunung Jelupa untuk menjemput Dayang Putri. Inilah sekian dari yang aku ceritakan yang berjudul Legenda Kapal Indrapulara. Terima kasih.